Eh, Selamat datang mungkin di channel kami. Ini pengawasan rutin mungkin. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas pertanian dengan salah satu pakarnya, salah satu pemuda yang memang di bidangnya gitu kan. Pada hari ini di bulan Oktober mungkin 2024 kita awali saja dengan, mungkin ada yang penasaran juga, rentan harga untuk sayuran pada bulan ini di kisaran, mungkin segini dulu. Boleh diperkenalkan dulu mungkin narasumber kami pada hari ini. Iya. Silakan. Ya mungkin sobat yang ada dimanapun kalian berada, ya perkenalkan dulu ya, nama saya Hikam Ibnu Pratama. Saya lahir diciptakan untuk menjadi seorang petani muda. Mantap. Ya, sangat percaya diri sekali ya, gak apa-apa. Nah itu mungkin ya, ini saya ditemani oleh saudara Hikam, salah satu petani dari desa Giri Awas, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau akan berbagi terhadap pertanian itu sendiri, juga hal-hal mengenai pertanian, entah itu dari secara filosofisnya seperti bagaimana, terus fenomena pertanian untuk keadaan dunia pada saat globalisasi, modernisasi, itu bertani apakah masih relevan atau bagaimana. Terus ada juga sekarang ada pertanian yang semakin canggih, ada pertanian hidroponik lah, aquaponik lah dan sebagainya. Mungkin hal pertama itu penasaran juga untuk di bulan sekarang harga-harga komoditi sayuran itu sedang berada di harga tinggi atau harga rendah gitu. Bagaimana Bung Hikam? Terkait harga, Pak Hari, sekarang itu harga tuh kalau bisa disebut ini anjlok memang benar. Gitu kan, hampir sudah 3 bulan lebih lah. 3 bulan. Kisaran 3 bulan lah. 3 bulan dari bulan Agustus, September sampai sekarang Oktober. Ya, Oktober. Jadi kenaikan harga itu belum ada sampai saat ini. Baru mau mulai naik lah. Terkait harga-harga sayuran seperti itu, seperti kol kan, waktu bulan-bulan kemarin, 2 bulan kebelakangan masih di kisaran harga Rp200, Rp500. Tomat juga begitu, sama. Ya. Tapi ada gak misalkan faktor yang mempengaruhi harga bisa semurah itu gitu? Kalau berbicara faktor, mungkin ya pendapat saya dari yang menanam banyak. Supply mungkin banyak ya. Iya. Kemudian apalagi ya mungkin itulah faktor yang utama gitu. Faktor utama. Jadi banyak barang. Banyak barang. Pembeli mungkin masih kurang. Ini seperti itu. Ya, soalnya kan kemarin juga saya main ke salah satu kecamatan gitu kan. Kecamatan itu yang ada di Garut juga, daerah Pasirwangi itu. Saya lihat sepanjang jalan itu daerah Panunjuk, nama tempatnya itu. Saya lihat itu tomat itu berserakan di pinggir jalan gitu kan. Saya lihat juga, ini sayang gitu kan. Kok bisa seperti ini gitu kan, istilahnya sayuran di daerah sini gitu kan. Apakah memang tidak ada metode lain atau strategi lain untuk mengakali bahwa si harga ini sedang down turun gitu? Mungkin ada nggak misalkan strategi atau teknik untuk mengakali si harga sedang murah atau gimana, pasar sedang murah? Jadi gini mungkinnya Pak, terkait pemberdayaan lah mungkin ya. Itu jadi
kebanyakan gitu kan di daerah kita utama, jangan dulu berbicara daerah orang lain lah, daerah kita dulu aja lihat. Jadi di kita itu fenomenanya kalau ketika sayuran itu harganya melonjak ke bawah gitu kan, harganya ya istilahnya nggak apa ya, turun. Kebanyakan kan petani-petani di kita itu sedikit-sedikit buang, sedikit-sedikit buang. Coba kalau misalkan apa ya, lebih open minded lah, pikirannya dibuka gitu terkait pemanfaatannya. Contoh seperti contohnya saya gitu kan, saya misalkan lagi panen tomat nih besar-besaran, kemudian harga anjlok turun di bawah gitu kan. Kenapa nggak berpikir gitu kan, apa nih misalkan dijual ke pasar cuman 200 rupiah, gitu kan. Coba kalau kita manfaatkan, dibuat apa, contohnya dibuat saus, bisa kan. Gitu. Jadi kebanyakan di kita itu petani utamanya, jadi nggak membahas apa ya, yang penting modal kembali gitu. Meskipun nggak 100% kembali gitu, coba berpikirnya seperti itu. Jadi insya Allah lah nggak bakalan rugi-rugi amat. Seperti itu. Mungkin itu salah satu untuk mengakali harga pada saat turun gitu kan ya. Soalnya kan fenomena ini bukan sekali dua kali gitu kan terjadi. Iya, sudah sering gitu kan. Jadi mereka apakah memang karena tidak tahu itu kan, seperti strategi yang tadi dibilang gitu kan, apakah tidak tahu misalkan ini kalau murah nih seperti apa nih penanganannya, apakah mereka tidak tahu atau mereka memang tidak mau ambil pusing gitu kan, ketika ya sudahlah gitu kan, misalkan pada saat ini nasib tidak berpihak kepada saya gitu kan, seperti itu gitu kan, walau alam gitu kan informasinya seperti apa. Cuman sayang aja gitu kan ngelihat ketika sayuran memang makan waktu cukup lama gitu kan, ketika sekarang dipanen gitu kan mereka dibuang secara cuma-cuma kan, itu juga sayang juga. Itu mungkin dari ternyata harga rentang sayur, harga pada saat ini gitu kan ya, mungkin masih mulai ada kenaikan mungkin gitu kan. Nah itu salah satu informasi mungkin pada saat ini harga sayuran itu mulai merangkak naik. Nah itu mungkin ke hal selanjutnya yang agak filosofi sedikit mungkin ya. Boleh. Mungkin ada yang bertanya juga, orang ada juga yang tidak mengerti mungkin gitu kan, supaya tidak ada orang-orang yang ingin misalkan untuk memulai bertani gitu kan. Kita berinformasi terlebih dahulu mungkin secara tani itu sendiri gitu kan, pertanian itu sendiri secara pengertian itu sebagaimana gitu. Apakah memang bertani teh hanya menanam tanaman, panen, jual gitu kan? Apakah misalkan ada sesuatu filosofi tersendiri gitu kan di dalam dunia pertanian? Apakah memang ada hal yang memang harus dipertimbangkan? Ada hal yang memang harus diperhitungkan, terus ada juga yang harus kita pelajari dulu sebelum bertani. Nah mungkin bisa dijelaskan mungkin secara asas mungkin dasar bahwa pertanian itu sendiri apa gitu untuk orang-orang. Jadi menurut pandangan saya terkait bertani, tidak ada salahnya gitu kan, kita selaku anak muda lah kita terjun ke pertanian, gak ada yang salah kan, malahan lebih baik. Jadi bisa menambah inovasi-inovasi lain gitu kan. Kebanyakan kan di kita anak muda seperti saya gitu kan, seperti saya jarang saya melihat fenomena di luaran sana gitu kan. Kebanyakan yang bertani itu dari usia 35 lah. Yang muda itu 35, sedangkan saya kan baru umur menginjak 25. Saya lihat tidak ada gitu. Saya bertanya juga kenapa gitu tidak mau. Tuh. Mungkin ada sebab dan hal-hal lain mungkin ya, tidak punya lahan ataupun apa, kurang gitu kan, kurang menekuni ataupun kurang suka juga bertani bisa.
Kalau menurut saya filosofis tentang pertanian itu kita analogikan sajalah. Boleh? Nah, analogikannya seperti ini. Kita misalkan mempunyai anak. Jadi saya orang tuanya, tanaman itu anaknya. Ya. Otomatis kalau misalkan kita punya anak, kita harus diberi makan yang baik, gitu kan, dikasih nutrisi yang baik, gitu kan. Terus ya istilahnya lah, gimana lah caranya gitu kan, supaya si anak ini tumbuh bagus, pintar, cerdas seperti itu. Ya sama lah seperti itu bertani juga. Kalau ditanya apa ya, soal filosofisnya seperti itu. Jadi ada hal mungkin yang bertani itu bukan semata-mata walaupun itu memang tujuan mungkin ya, bukan semata-mata hasil banyak dan keuntungan yang besar mungkin ya. Berarti ada sesuatu narasi dari awal bahwa bertani itu memang harus dipikirkan segala macamnya. Iya. Bukan hanya sebatas menanam, panen, jual gitu kan. Bukan semata-mata itu. Ternyata memang gitu. Tapi untuk menjadi petani itu sulit atau gampang sih? Untuk menjadi seorang petani misalkan. Terkait untuk menjadi seorang petani sangat mudah menurut pribadi. Pribadi saya sangat mudah gitu kan. Cuman kita istilahnya apa ya? Ada kemauan enggak di jiwa? Di jiwa kita ada kemauan. Masing-masing. Iya. Minimal lah ada gini, misalkan, saya anak muda nih, saya mau berinovasi, gitu kan. Apa nih yang mau gitu kan diinovasikan? Ya saya memilih untuk bertani, karena bertani itu menurut saya benar. Bertani karena benar ya. Seperti itu. Iya. Tapi kan ada misalkan tadi dibilang juga bahwa ada kepengurusan yang begitu sangat teliti gitu kan, harus ini itulah itu. Mungkin itu salah satu faktor untuk orang-orang menjadi bahwa apa ya, bahasanya itu jadi enggan untuk bertani mungkin gitu kan ya. Pandangan orang itu bertani itu ribet mungkin ya gitu. Padahal gitu kan. Padahal menurut saya kalau kita menjiwai ini khususnya apa ya, dalam dunia pekerjaan gitu kan, bisnis. Kalau kita sudah menjiwai gitu kan akan suatu hal apapun itu, dunia pekerjaan, bisnis, otomatislah nanti juga bakalan enak menurut saya. Ya kalau gak enaknya ya ketika harga murah. Mungkin tetep, iya. Tapi kan gimana caranya, yang penting gitu kan ketika harga murah juga yang penting kita bisa menjualnya. Modal kembali meskipun nggak 100% juga, kata saya juga gitu. Iya. Terus juga ya itu, soalnya kan kemarin juga kejadian juga kan, ada satu video yang menggambarkan seorang petani gitu kan sampai mencabut semua tanamannya padahal belum cukup panen gitu kan, membuang-buang semua tanaman itu. Padahal pada saat itu tanaman itu belum pada saat panen, belum masa panen gitu kan. Tapi mereka sudah pesimis itu kan. Nah, kan kejadian-kejadian seperti itu banyak terjadi. Ya. Gitu kan. Nah, mungkin salah satu hal treatment atau misalkan strategi apa yang harus dilakukan ketika harga itu anjlok gitu kan, padahal si tanaman itu sendiri belum sampai pada masa panen gitu kan, tapi mereka sudah merusak tanaman-tanaman itu sendiri gitu. Ya. Jadi apa ya, terkait fenomena yang di video itu yang sampai mencabut-cabut tanaman yang baru nanam gitu kan. Menurut saya udah pesimis lah itu mah. Jadi mentalnya belum terolah kalau menurut saya. Soalnya kan di dunia pertanian hal dalam harga mahal ataupun murah sudah biasa. Sudah biasa. Sudah biasa gitu kan. Tapi bagaimana kita cara menanggapinya? Seperti itu. Mungkin ya yang orang seperti itu mungkin ya
ya apa beban mental mungkin Oke. bisa disebutkan seperti itu. Kebanyakan orang yang apa ya mentalnya kurang dalam hal dunia pertanian ya contohnya seperti itu. Berarti bukan mereka tidak tahu tentang hal pertanian. Ya itu. Mereka tahu tentang pertanian, tapi Tahu. mereka tidak cukup mental untuk menghadapi situasi seperti itu. Nah iya seperti itu. Gitu. Iya, soalnya kan sayang juga gitu kan. Iya Kita itu lihat kan udah apa mengeluarkan modal yang cukup besar gitu ya. kan. Cukup besar untuk itu waktu kan, uang, Iya pikiran gitu pikiran, kan. Wah. kesabaran. Tapi mereka ya mungkin dari perspektif mereka bahwa apa yang harus saya lakukan. Mungkin ini pandangan saya gitu kan. Ketika saya berada di posisi itu, ini apa yang saya harus lakukan gitu kan. Saya sudah mengeluarkan effort yang begitu besar, saya sudah mengeluarkan tenaga, uang, pikiran saya begitu besar, kok harga nggak memihak gitu, mungkin seperti itu, gitu kan. Saya mungkin bentuk kekesalan petani itu salah satunya dengan ya merusak lah, gitu. Walaupun sebenarnya tidak harus seperti itu, tapi mungkin mereka melakukan ya udahlah kita rusak aja gitu kan, bentuk protes kita terhadap harga yang memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, gitu. Tapi apa istilahnya, ketika harga murah mungkin murah gitu kan, tidak selamanya murah. Ya iyalah, masa terus murah. Nah itu kan ada fase mungkin. Nah kita akan bertanya mungkin berapa lama sih biasanya rata-rata lah, walaupun tidak ada yang pasti gitu kan fluktuasi harga, tapi biasanya harga itu bertahan murah itu atau bertahan mahal itu biasanya rata-rata berapa lama untuk rentan harga lah. Kalau menurut pribadi sepengalaman gitu ya Pak, terkait lamanya harga murah sama mahal itu kisaran 3 bulan. Paling lama 3 bulan. Paling lama 3 bulan murah, 3 bulan mahal gitu. Iya, seperti itu. Kalau misalkan ditanya harga gitu kan, biasanya itu tidak lebih. Kalau misalkan lebih dari 3 bulan, wah petani udah menangis lah semua. Saya juga sama gitu. Iya. Berarti kan itu harga rata-rata rentan waktu 3 bulan. Rentan waktu 3 bulan lah. Itu udah kelayapan lah petani itu. Selama 3 bulan itu yang membedakannya nih, ada perbedaannya. Yang kurang mental ya seperti itulah, gitu kan. Dan namanya dirusak, gitu, dicabut kembali, apalah itu mah. Tapi kenapa kita nggak coba bersabar gitu? Iya. Terus tanaman tuh dikasih nutrisi, terus dipupuk, kasih obat gitu kan. Coba diurus lah gitu. Ya mencoba bersabar gitulah. Ya mudah-mudahan gitu kan kedepannya ya petani bisa lebih lebih mental lah. Kalau kata saya mental harus dibenahi dulu lah. Mental harus dibenahi. Jadi jangan dulu berputus asa. Soalnya putus asa nantinya juga bakalan kalau bahasa Sunda mah kaduhung. Seperti menyesal. Udahlah seperti itu. Kalau menurut saya daripada seperti itu kejadian lagi mending udahlah. Jangan bertani gitu. Berarti hal pertama yang mungkin ingin disampaikan sebelum bertani nih. Saya ingin jadi petani. Mental gitu kan. Bukan sesuatu misalkan modal yang besar gitu kan, terus mental dulu. Okay. Kuat enggak kalau misalkan kita dikasih harga murah menjalaninya gitu kan. Ketika tanaman itu terkena hama mungkin. Gimana caranya kan berpikir mental juga. Gitu. Oke. Itu mungkin salah satu jangan mungkin untuk yang mau bertani gitu kan, ternyata faktor utama itu mental ternyata gitu kan. Mental dulu yang harus kita olah. Cukup masuk akal juga karena tadi secara pengurusan, secara fluktuasi harga itu kan memang kebanyakan itu memakan waktu yang cukup
lama gitu Iya. kan, tadi seperti tadi gitu kan, fluktuasi harga sampai 3 bulan gitu kan. Terus pengurusan misalkan contoh misalkan kita contoh kentang lah, kentang itu dari awal penanaman sampai panen itu berapa lama itu? Nah ini kebetulan juga ya Pak, ini lagi di lahan pribadi saya ya. Nah ini kita bisa lihat kentang gitu kan, ini tuh udah hampir usianya itu 90 hari. 90 hari. Sebenarnya 90 hari juga udah siap panen. Ini tuh udah siap panen sebetulnya. Tapi saya nunggu dulu lah. Nunggu harga yang lebih baik gitu kan. Biasanya rentan harga kentang itu di berapa? Rentan kemarin nih, bulan kemarin 3 bulan ke belakang, bulan Juli ke belakang terus kan harganya nyampe 17.000 Per kilo itu. per kilo. Memang di harga biasanya berapa kentang? Kalau biasanya fluktuatif ya ini apa? Standar harga kentang itu paling 9.000 10.000 Oh, biasanya gitu kan. biasanya itu kan. Enggak lebih dari segitu biasanya. Tapi kan kemarin karena suplai barang itu kurang, yang menanam kentang itu kurang ya. Jadi begitulah. Timbul lonjakan harga gitu kan. Tinggi gitu Tinggi, kan. sangat tinggi lah. Hmm. Berapa persen gitu kan lonjakannya. Kalau untuk sekarang mungkin di bulan Oktober. Kalau untuk di bulan Oktober itu sekarang kalau saya gak salah ya, yang di sini tuh petani menjual kentang itu kisaran harga 9.000 ya 9.000 lah. 9.000 per kilo. Per ya. kilo. Sedang turun gitu kan. Iya. Ya. Oke, mungkin itu salah satu varietas tanaman kentang ya mungkin. Aduh, banyak sekali. Nah, ini agak filosofis sedikit lagi gitu kan. Boleh gitu kan istilahnya, Boleh. di share Iya, gitu iya. kan istilahnya teh. Untuk pertanian itu sendiri, ketika kita bertani gitu kan, ada nggak misalkan seperti apa? Contohnya misalkan ada nggak yang mengatur harga itu siapa sih? Misalkan apakah petani kah? Ataukah fenomena alamkah gitu kan? Atau Iya. misalkan apa nih yang membuat harga itu bisa 7.000, bisa 8.000, bisa 10.000 gitu kan? Apa sih? Iya, mungkin terkait itu apa ya? Terkait penurunan Ya fluktuasi harga lah gitu kan. harga gitu kan. Dari yang menentukan harga itu sebenarnya yang di pasar lah, Maksudnya yang di pasar itu apakah pembeli atau misalkan penjual yang punya jongko gitu kan, yang Oh, punya yang- toko, yang punya gitu toko. kan. Iya, Oh. gitu. Soalnya kan mereka juga lihat antusias pembeli. Kalau misalkan nih kita contohkan cabai rawit. Misalkan cabai rawit itu banyak di pasar. Menurut pandangan Pak Hari ini, apakah si cabai itu bakalan mahal apa murah? Ya kalau misalkan sekarang pembelinya sedikit terus suplainya banyak ya pasti bakal murah. Itu hukum ekonomi itu. Iya. Berarti kan yang mengatur harga itu siapa? Fenomena mungkin. Fenomena di pasar mungkin karena terlalu banyak barang gitu kan, yang beli Iya. sedikit gitu kan. Iya. Itu Berarti salah kan satu. fenomena di lapangannya seperti apa? Terus yang menentukan harga itu ya di sana, di orang-orang pasar yang menentukan. Oh, yang gitu menentukan itu kan Jadi- harus 10.000. Nah, enggak lah. Hmm. Jadi misalkan gini nih, cabai rawit banyak di pasar, antusias pembeli banyak, otomatis harga bakalan bagus. Soalnya kan disokong juga oleh pembeli sama barang. Barang gitu Pembeli kan. banyak, antusias, barang banyak, habis terjual. Gitu. Tapi itu faktor kualitas. apa? Kalau misalkan sekarang barang banyak tapi kualitasnya kurang bagus misalkan. Tapi ketika si pembeli mau, Oh, gimana? Kalau misalkan nih, Pak Ari di rumah contohnya nggak ada cabai misalkan, mau buat sambal, terus Pak Ari berangkat ke pasar. Di pasar itu ada barang tapi jelek, coba Pak Ari mau beli apa enggak? Sementara Pak Hari mau membuat sambal.
kalau tingkat urgensinya mau gitu kan, Iya. pasti bakal dibeli lah gitu kan, karena memang seperti itu. Kalau misalkan saya memang pengen banget nih misalkan gitu kan sambal, ya pasti bakal dibeli gitu kan. Iya. Kondisi cabai gimana pun pasti bakal Pasti gitu bakal kan. nanti beli. Soalnya mau sama butuh gitu kan. Saya mau sama makan sama sambal, misalkan seperti itu. Iya, pasti. Itu kan kualitas mah itu kan di petani ya. Iya, kualitas itu datangnya dari petani. Tapi kalau misalkan berapa lama nih untuk spare dari misalkan dari petani nih sampai pasar gitu kan, itu kalau misalkan berapa hari nih kuat untuk sampai ke tangan terakhir atau misalkan ke konsumen gitu kan? Iya, contohnya ya seperti ini. Tingkat keawetan lah gitu misalkan si cabai itu sendiri. Kalau tanaman yang basah paling 3-4 hari. 4-4 hari. Kalau yang tanamannya basah gitu kan, belum diolah, ya paling itu 3-4 hari juga udah busuk. Oh, berarti kalau Jadi, misalkan kita nih dari sini panen, misalkan contoh saya panen cabai. Saya kami dari pagi sampai sore gitu kan. Sore langsung diantar ke pasar Jakarta lah. Itu kan metropolitan, pasti di sana banyak yang membutuhkan gitu kan. Soalnya pasar induk juga beradanya di sana. Berangkat dari sini jam 3 gitu kan, misalkan contoh jam 3, paling nyampe pasar itu jam 9, jam 10 malam. Dari sana kan baru pembeli gitu kan banyak. Oh, ada juga pembeli yang malam gitu kan? Banyak. Justru kalau di pasar yang besar, pasar induk, kebanyakan yang belanja itu dari jam 9, jam 8, jam 9 lah. Jam 8 sampai jam 1 malam. Dari sana udah. Biasanya itu pembeli itu apa warung atau apa misalkan? Biasanya itu untuk yang menyuplai lagi ke pasar-pasar kecil. Oh, iya. Kalau nggak langsung ke konsumen terakhir bisa. Gitu. Iya. Seperti itu. Oh, jadi rentan waktunya paling 2 hari. 2 hari ya. Iya. Apakah sama dengan sayuran-sayuran lain mungkin atau cuman khusus untuk cabai itu rentan waktu segitu? Kalau buat kentang itu enggak. Kentang itu kan bisa nyampe seminggu juga bisa sebenarnya. Kentang gitu. Kalau kentang itu kan cukup jangan dicuci kalau kentang. Jangan dicuci lah. Jadi biarkanlah kentang mah si tanahnya itu nempel terus di sini. Tingkat keawetannya itu lebih kuat gitu kan. Khusus untuk kentang mungkin ya. Kalau yang lain mungkin sama ya. Kalau yang lain sama lah. 3 hari mungkin ya, 3 hari, 2 hari. Oke, itu. Nah, mungkin ke hal lain nih misalnya. Saya pernah juga mendengar fenomena bahwa kok bisa gitu kan ada orang bertani gitu kan, terus sampai habis sama modalnya gitu kan. Gitu kan istilahnya sampai nggak tersisa gitu kan. Saya kurang ngerti di sana gitu kan. Kalau misalkan penjualan lain gitu Pak, misalkan seperti berdagang tuh minuman gitu kan masih tersisa nih, ada barang, ada alat-alat gitunya. Ketika mereka misalkan tidak sesuai dengan, tidak berjalan lah ketika melakukan perdagangan. Ketika saya mendengar di pertanian kok bisa sampai habis gitu kan dengan segala yang dia aset dengan dia yang miliki gitu kan. Itu fenomena seperti apa bisa sampai seperti itu gitu? Iya, mungkin terkait itu mah jadi tidak bisa memanfaatkan iya terhadap tanaman yang dia tanam. Jadi gini nih, kita analogikan lagi biar lebih enak lah. Jadi kalau misalkan nih saya nih kebagian harga cabai itu misalkan 10.000, terus saya tuh ngapain lah harga 10.000, lebih baik dibuang gitu kan. Kebanyakan petani itu seperti itu. Kata saya juga kan, fenomena tomat seperti kemarin harga Rp500, lebih baik dibuang ke sungai daripada kita buat diolah ataupun dijual lah. Yang penting kan jadi uang, yang penting modal balik dulu. Meskipun gak 100%,
Sebenarnya gitu teknik tani itu sebenarnya. Oh, jadi itu salah satu teknik untuk mengakali bahwa nggak bakalan habis sih sampai modal-modal Iya. semuanya. Oh, gitu. Yang penting ketarik kata saya juga. Beberapa persen lah dari 100% tuh Iya. ketika harga murah itu. Nah, kenapa petani tidak bisa seperti itu ya, kata saya juga tadi, mental yang kurang, putus asa terlebih Iya, dahulu iya. daripada mereka berpikir gitu kan. Orang-orang ada yang bisa sukses terhadap tani, ada juga yang mungkin bukan sukses, kurang sukses terhadap pertanian. Iya. Nah, apakah misalkan bertani nih menjamin tidak Terhadap apa? terhadap misalkan kehidupan kita, misalkan bertani oke lah otomatis sukses, otomatis kaya lah, atau misalkan gambling gitu kan bisa sukses atau bisa tidak gitu kan. Apakah memang hal apa yang membuat misalkan ada petani yang bisa sukses, ada yang petani yang kurang sukses seperti itu? Mungkin dari hal itu kita lihatnya ini, bentar minum dulu Pak, haus. Oke, siap. Terkait petani sukses ataupun enggak, konsistensi menurut saya. Konsistensi dalam hal bertani. Soalnya gini, petani tidak mungkin, sepengalaman saya, terus mendapatkan harga yang bagus. Pasti Ada harga. suatu masa gitu kan. Nah, ada suatu masa ketika tanamannya itu menginjak harga yang relatif rendah. Pasti ada. Pasti ada gitu Pasti kan. ada. Tapi kembali lagi ke orangnya. Kita bisa mempelajari misalkan ketika harga murah. Berarti kan kita berpikir, oh kenapa nih harga murah? Pasti kan berpikir seperti itu. Misalkan, contohnya barang banyak. Dari mana kan kita cari tahu? Oh, informasi Gitu kan. Dari mana nih misalkan? Carilah di internet ataupun di mana, ataupun kita punya teman yang berprofesi petani juga. Kita kan bisa sharing-sharing informasi. Misalkan saya di sini lagi menanam cabai. Terus teman saya ada misalkan yang di luar Jawa gitu kan, Jawa Tengah, Jawa Timur. Terus saya bertanya gitu kan, apa nih komoditas yang banyak di sana? Otomatis kan, kalau hukum ekonomi, barang semakin banyak pasti murah. Oh ya. Jadi pilihlah tanaman yang kurang ditanam, yang tidak banyak di pasaran. Nah, kebanyakan petani di kita spekulasi. Oh. Spekulasi, Pak. Iya. Seperti itu. Jadi harga itu nggak bisa diprediksi oleh mereka. Oh ya. Gitu. Ya. Kebanyakan berspekulasi, berandai-andai lah. Mudah-mudahan gitu kan. Kalau menanam kentang, kita dapat untung yang lebih. Iya. Nah, berarti ini seperti masalah knowledge mungkin. Iya, ilmu. Kembali lagi. Kembali lagi ke ilmu. Soalnya kan ada juga salah satu kenalan gitu kan, kenalan saya gitu kan. Dia udah hampir 10 tahun, hampir 20 tahun gitu kan dia bertani gitu kan, istilahnya belum menemukan hal yang istilahnya spesifik lah gitu kan. Dia misalkan sebutannya itu untuk berkembang dari tahun ke tahun itu gitu kan. Tapi ada juga orang yang sudah lama dia itu berkembang secara finansial gitu kan. Ya kan ini kan sama nih. Rentan waktunya sama lama gitu kan. Terus ada juga ini juga misalkan yang satu lama, yang satu juga lama. Tapi ada juga yang satu ini berkembang, yang satu tidak. Ya, gitu. Nah itu mungkin salah satu faktornya mungkin itu. Itu kan istilahnya tuh. Berarti ya, yang membedakannya itu pola pikir, mindset lagi. Kembali lagi seperti itu. Coba saya bertanya ke Pak Hari ini terkait mindset. Apakah orang yang sudah
lanjut usia lah. Ya. Orang tua misalkan dari 40. Apakah dia bisa berinovasi tidak terkait dalam hal bidang pertanian? Mungkin bisa, mungkin tidak juga. Iya. Karena Kan kembali lagi ke faktor pribadinya masing-masing mungkin. Apakah dia benar-benar ingin menggeluti bidang itu dengan semaksimal mungkin dia akan bisa mencapai hal itu. Iya. Kalau misalkan hanya FOMO, mungkin hanya ikut-ikutan, ya hasilnya juga tidak akan maksimal. Iya. Mungkin. ya jadi kan gitu, kebanyakan kan di kita utamanya. Di kita itu kan orang yang bertani itu kebanyakan dari usia 35, yang muda itu 35 sampai lanjut ke sana gitu. Jadi dari mana mau berpikirnya menurut saya ya. Oh iya. Kecuali Opini orangnya yang istilahnya sudah menjiwai dalam hal pertanian. Misalkan contoh ada satu orang tua gitu kan, dia itu terus bertani, sudah terasa gitu kan untung ruginya seperti apa. Tapi dia mencari, gimana nih misalkan kalau misalkan tanaman saya ingin lebih bagus dari yang sebelum-sebelumnya, pasti dia mencari gitu kan, menanyakan, membaca buku lah, apa bisa kan. Tapi kebanyakan di kita itu ya nggak mau, ya udah kalau gini ya gini gitu kan. Kalau gini ya gitu. Seperti itu. Iya, berarti kan ini kembali lagi ke mindset masing-masing mungkin ya, gitu kan. Ketika kita ini umum mungkin terhadap semua bidang, ketika kita mempelajari dengan sungguh-sungguh gitu kan, dengan maksimal, otomatis kan hasilnya juga akan optimal gitu kan. Untuk pekerjaan apapun itu, terus bidang apapun itu, terus bakat mungkin apapun itu, itu kan bisa maksimal gitu kan ketika dia mempelajari itu dengan secara disiplin gitu kan, terus knowledge yang bagus, terus usaha yang maksimal gitu kan. Misalnya faktor-faktor itu yang mendukung bahwa tidak bertani saja ternyata itu bisa diterapkan di hal-hal lain gitu kan, yang memang bisa menunjang terhadap kesuksesan suatu bidang itu sendiri gitu. Ini nih, ada lagi nih, satu lagi aja. Soalnya kan ini lumayan lumayan agak luas juga pembahasannya gitu kan. Peran pemerintah. Peran pemerintah terhadap petani itu bagaimana, Pak? Soalnya kan saya lihat-lihat di luaran sana gitu kan, di negeri-negeri Hilangkan. itu kan di luar sana gitu kan, istilahnya begitu begitu support gitu kan terhadap peran itu sendiri. Nah mungkin untuk Bung Ikam, peran yang dirasa ada enggak misalkan peran pemerintah terhadap petani itu sendiri gitu kan, entah itu misalkan dari distribusi pupuk atau apapun itu, bibit lah, atau misalkan harga lah, terus indeks kah, naon apa gitu yang membuat itu gitu kan, otomatis kan itu mempengaruhi ya. Yang menaungi kita gitu kan, harus istilahnya ada nggak itu misalkan, atau itu namanya itu kontribusi atau support apa sih gitu misalkan dari pemerintah gitu. Aduh, sebenarnya kan bingung saya bicaranya kan. Bersinggungan dengan pemerintah. Aduh. Tapi gak apa-apa lah, yang penting buat pembelajaran juga gitu kan. Jadi sebetulnya gitu kan Pak, gini aja lah, saya tanya ke Pak Hari, artinya petani apa gitu kan. Kalau petani kan gitu, petani itu artinya penyangga tatanan negara Republik Indonesia. Tatanan negeri misalnya. Iya gitu kan. Kalau kita tidak ada petani,
bagaimana kita mau makan? Apakah bisa dengan dokter? Dokter Ya. bisa bertanam? Tidak Oh. bisa. Profesinya juga dokter, mengobati. Untuk Ya, peran ya. pemerintah terhadap Petani itu sendiri. petani, sebetulnya kalau kita berkaca dari negara lain, gitu kan, negara tetangga lah, jangan jauh-jauh. Negara tetangga itu petani, Peran pemerintah pemerintahnya itu langsung terjun. langsung terjun. Langsung terjun. Hmm. Dalam hal apa? Dalam hal harga, dalam hal penentuan komoditas, Mm-mm. dalam penentuan apa? Penjualan. Contoh, ginilah. Pak Hari misalkan bekerja di pemerintah dalam bidang pertanian. Saya selaku petani, Pak Hari langsung berbicara gitu kan, berstatement dalam televisi ataupun apa. Wilayah misalkan Jawa Barat Hmm. yang harus ditanam tahun sekarang itu padi. Semua petani padi, Semua. petani padi Jawa Barat. Terus Pak Ari bilang lagi, daerah Jawa Tengah harus nanam kentang semua. Jawa Timur misalkan cabai semua. Terus Pak Ari bilang, untuk harga beras tahun ini misalkan 10.000. Untuk harga kentang hari ini tahun ini gitu kan misalkan 9.000. Harga cabai misalkan tahun ini misalkan di kisaran 30.000. Nah, terus dari situ Pak Hari membuat koperasi untuk penampungan yang nantinya dari koperasi langsung dikasih ke pasar dengan harga misalkan tadi beras 10.000, ya dikasihlah mereka untung misalkan 500 rupiah, jadi 10.500. Ya begitupun pula kentang misalkan harga 10.000 jadi 10.500. Cabai juga seperti itu, jadi 30 kasihlah 1.000 jadi 31.000. Ya, jadi kan kalau seperti itu istilahnya terorganisir. Petani enak, jadi petani enaknya tinggal memikirkan gimana nih produksi yang lebih banyak. Soalnya kan harga sudah ditetapkan oleh pihak yang berwajib, pemerintah. Seperti itu. Misalkan stok beras masih banyak, kita kan bisa ekspor. Oke. Gitu kan. Yang untung siapa? Negara, bos. Ya. Coba lihat di kita sekarang. Harga fluktuatif, turun naik. Gitu kan. Jadi apa ya? Ya tadi apa? Jadi ininya apa? Diambilnya itu spekulasi. Gitu. Kalau misalkan udah ditentukan ya enak. Kalau misalkan ada otoritas yang mengatur itu, misalkan Ya. mungkin lebih enak gitu kan. Iyalah. Iya. Lebih berkembang lah. Iya, soalnya kan memang kalau misalkan statement Pak Ikam seperti itu akan berjalan secara teratur mungkin ya. Sekarang ketika ada pengelolaan yang seperti itu gitu kan, Iya. terus di pasar juga nggak akan bingung nih berapa sih harga cabai, Nah, berapa sih iya. harga kentang gitu kan, Jadi karena memang ada. petani juga tidak akan terbodohi oleh tengkulak kebakalan ada. Oh Lebih ya. enak. Iya, Soalnya iya. kan diganti perannya oleh koperasi. Seperti Iya, itu, Pak. Iya, oke. Oke, Jadi itu. bisa kita jadi kayak tahun dulu lah. Tahun ya kita disebut sebagai apa? Negara pengekspor beras terbanyak. Dulu kan seperti itu. Jadi Bisa ekspor dulu. Bisa sampai ekspor gitu kan terkait beras. Jadi beras itu waktu dulu kan tahun presiden siapa gitu lah kalau nggak salah, Soeharto kalau nggak salah. Iya. Soalnya langsung dari presidennya langsung kasih langsung jangan gitu kan. Hmm. Tahun ini kita harus menanam padi berapa puluh hektar gitu kan.
Setelah negara kita sudah tercukupi, stok barang masih banyak, ekspor. Gitu. Oke, itu. Kebanyakan udah susah. Di kita susah. susah pemerintahnya, aduh. Jadi apa ya? Iya. Pendapat saya ya. Terkait pemerintahan kita, nggak apa-apa lah sebagai bahan evaluasi juga gitu kan. Saya itu yang dari desa gitu kan. Saya ingin ada perubahan lah. Apalagi kan sekarang sudah pelantikan presiden baru kan. Pasti kebijakan-kebijakan itu bakalan ada yang berubah. Ya mudah-mudahan lah. Obrolan yang tadi didengarkan gitu kan. Amin. Ya meskipun 90,99% tidak akan didengarkan gitu. Tapi yang penting saya udah menyampaikan gitu kan, unek-unek yang ada keresahan petani gitu kan. Seperti itu Pak. Siap. Terakhir mungkin Pak, bukan wejangan sih, istilahnya pesan-pesan untuk mungkin yang sudah lama bertani, terus yang ingin bertani, itu kan pesan-pesan apa yang ingin disampaikan dari Bung Hikam pada para petani yang ada di desa maupun di mana gitu kan, terhadap pertanian itu sendiri gitu kan. Ya mungkin pesan dari saya jangan berhenti sampai di sini untuk bertani. Karena kalau tidak ada petani, kita mau makan apa? Gitu kan. Terus yang kedua, pesannya buat petani yang seumuran dengan saya, petani muda gitu. Ya, petani muda gitu kan. Ayolah mulai berinovasi gitu kan dalam hal bidang pertanian gitu kan. Meskipun lahan kita udah semakin menyempit dalam hal pertanian gitu kan, tapi kita bisa memanfaatkan gitu kan terkait teknologi pertanian. Ayolah gitu kan. Soalnya kan sudah saya bilang juga, petani itu penyangga tatanan negara. Kalau tidak ada petani, kehidupan tidak ada. Ya mungkin seperti itulah Pak. Siap. Baik, terima kasih mungkin untuk Bung Hikam atas ilmu-ilmunya terhadap pertanian. Ternyata petani itu sangat iya, mungkin nggak cukup sih waktunya, cuman yaitu pada intinya bahwa bertanilah karena benar. Ya, bertanilah karena benar. itu salah satu jangannya mungkin. Segitu dulu mungkin untuk pembahasan kita terhadap pertanian. Lain kali kita akan membahas lagi hal-hal menarik, topik-topik menarik untuk kita bahas di pertemuan selanjutnya. Dan terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.